sore Mbak. Selamat sore Bu. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan kabar baik Bu. Kalau Ibu apa kabar hari ini Bu? Puji Tuhan saya juga kabar baik. Bagaimana kegiatan hari ini? Apakah berjalan dengan lancar? Ya lumayan Bu. Hari ini berjalan lancar. Kuliahnya juga berjalan dengan lancar. Iya Bu. Oke. Sebelumnya Mbak Ari sudah semester berapa ya? Sekarang saya sudah semester 5 Bu. Oh, sudah semester 5. Berarti sebentar lagi masuk semester 6 ya. Iya. Sudah POP 1 ya? Iya Bu, betul Bu, kalau semester 6. Oh ya, yang semangat ya Mbak Ari. Iya. Oke. Oh ya, sebelumnya Mbak Ari ini berasal dari mana ya? Saya berasal dari NTT Bu, Flores. Oh, NTT Flores. Oh, sekarang posisinya di Surabaya. Iya, Bu. Berarti tujuan Mbak Arin ke Surabaya itu cuma untuk kuliah aja ya, atau ada selingan untuk kerja gitu atau bagaimana? Enggak Bu, saya hanya kuliah Bu, saya tidak bekerja. Oh, fokus dengan kuliah. Iya Bu. Di Surabaya itu tinggal sama keluarga, saudara atau sama siapa ya? Atau ngekos? Saya di sini ngekos Bu. Oh, ngekos. Sama siapa ya? Sama kakak atau? Saya kebetulan saya tinggal dengan teman saya Bu. Oh, sama teman. Gimana temannya? Apakah fine-fine aja sama Mbak Ari? Iya puji Tuhan sampai sekarang pengen aja Bu. Oke, puji Tuhan. Oh ya, sebelum kita mulai, kita perkenalkan nama dulu ya. Oh iya Bu. Oke, nama saya Marina Setia, bisa dipanggil Ibu Ina. Kalau Kak sendiri? Saya biasa dipanggil Arin aja Bu. Oh, Mbak Ari. Iya Bu. Oke. Sebelumnya Ibu mau tanya, tujuan Mbak Ari tadi datang ke sini ada keperluan apa ya? Saya ingin melakukan konseling Bu. Oh, mau proses konseling. Iya Bu. Oke, Ibu paham. Sebelumnya Mbak Arin ini apakah pernah melakukan proses konseling? Pernah Bu, saya pernah melakukan konseling tapi tidak berjalan dengan lancar lagi. Oh, oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses konseling itu ya. Iya. Oke, jadi proses konseling ini suatu layanan profesional secara tatap muka untuk menyelesaikan suatu masalah yang kita bahaskan pada sore hari ini. Apakah bisa paham? Bisa Bu. Oke, baiklah. Yang berikut, dalam proses konseling ini juga ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini di mana nanti Ibu sebagai konselor akan merahasiakan segala permasalahan yang diceritakan oleh Mbak Arin. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan. Nanti Mbak Arin sendiri harus terbuka ya, mengungkapkan semua permasalahan yang dialami oleh Mbak Arin. Terus yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, Mbak Arin nanti harus secara sukarela ya menceritakan masalah-masalahnya. Apakah sudah paham? Sudah Bu. Oke, baiklah. Sebelumnya Mbak Arin datang ke sini tadi, apakah ada dorongan dari orang lain atau dari teman atau kemauan sendiri ya? Kalau untuk datang ke sini untuk melakukan konseling ini Bu, ini kemauan saya sendiri Bu, tanpa ada dorongan dari orang lain. Oke, baiklah. Syukurlah kalau begitu. Oke, dalam proses konseling ini juga ada pembatasan waktu ya. Iya. Ya, nanti ada dua pilihan. Yang pertama ada 30 menit sama 40 menit. Pak Arin mau pilih yang 30 menit atau yang 40 menit ya? Yang 30 menit aja Bu. Oke, yang 30 menit ya. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya ya. Kalau saya perhatikan dari tadi, Mbak Arin ini matanya condong ke bawah ya. Apakah Mbak Arin merasa tidak nyaman atau bagaimana ya? Justru kalau aku tuh kayak berbicara dengan orang itu kayak sulit untuk bertatap muka gitu loh Bu dengan orang lain. Aku tuh kayak tidak percaya diri gitu loh. Oh, berarti kalau misalnya saling menatap itu Mbak Arin tidak percaya diri ya? Iya Bu. Oh, oke, baiklah. Intinya mana yang menurut Mbak Arin itu nyaman,
lakukan saja ya. Iya Bu. Oke, baiklah. Oke, di sini apakah Mbak Arin sudah siap untuk menceritakan masalah yang dialami oleh Mbak Arin? Iya Bu, saya sudah siap Bu. Oke, silahkan Mbak Arin menceritakan masalah yang dialami oleh Mbak Arin sekarang ini. Iya Bu, terima kasih. Jadi begini Bu, sekarang saya itu sedang mengalami permasalahan yang mungkin banyak orang juga mengalami ya, yaitu kurang percaya diri. Selama ini kan saya itu sering kayak keluar ya Bu ya dengan teman-teman saya. Lalu di situ saya merasakan bahwa saya itu kayak nggak nyaman gitu bergaul dengan mereka. Secara kan mereka itu orangnya kayak apa namanya, gampang gitu berbaur dengan lingkungan baru, sementara saya itu sulit sekali gitu. Jadi saya merasa bahwa saya itu tidak pantas gitu ya untuk bergabung dengan mereka, karena dengan segala kekurangan saya gitu loh ya Bu ya. Walaupun kekurangan yang saya miliki saat ini itu juga banyak orang yang mengalami, cuman di sini saya itu terjerumus hal yang maksudnya tidak percaya diri itu lebih semakin meningkat Bu. Oke, jadi Mbak Arin di sini mengalami problematiknya adalah kurang percaya diri. Iya. Nah, tadi Mbak Arin sempat ada kekurangannya, kekurangan dalam diri Mbak Arin. Iya. Kekurangan apa yang dialami oleh Mbak Arin sehingga Mbak Arin kurang percaya diri? Gini ya Bu, contohnya kayak dalam hal apa namanya, penampilan, terus dengan kayak pokoknya banyak lah Bu ya. Contohnya kayak mereka itu pasti kan bisa berbicara di banyak orang itu dengan bahasa yang maksudnya yang pantas, yang layak gitu ya. Dengan saya yang maksudnya saya itu kayak kurang gitu loh Bu ya. Kalau misalnya aku berbicara dengan banyak orang itu, saya rasa apa yang saya utarakan atau apa yang saya ucapkan itu kayak nggak akan dimengerti, nggak akan dipahami oleh lawan bicara saya gitu loh Bu. Makanya saya dari situ kayak kurang percaya diri. Mungkin saya mending menghindar aja dari situasi yang seperti ini gitu loh Bu. Oke, berarti apakah Mbak Arin ini pernah atau dapat apa namanya, dapat teguran dari teman bahwa ketika Mbak Arin itu berbicara di depan orang banyak itu ada kesalahan atau kurang tepat? Apakah pernah mengalami seperti itu? Iya Bu, pernah. Itu makanya karena dari situ saya merasa bahwa oh berarti saya itu kurang pantas gitu loh yang begini-begini. Karena pernah ya Bu ya, saat saya bergaul atau bergabung dengan teman-teman gitu, terus mereka bertanya gitu dan saya menjawab, namun apa yang saya jawabkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan gitu loh. Makanya mereka kayak langsung mengatakan bahwa apa yang saya katakan itu salah gitu loh. Makanya dari situ saya langsung kayak hilang kepercayaan gitu loh ya, hilang rasa percaya diri gitu. Oke, tadi Mbak Arin sempat mengatakan bahwa tidak pantas ya, tidak pantas. Oke, apa yang tidak pantas menurut Mbak Arin ketika Mbak Arin itu berada di depan orang banyak sehingga Mbak Arin terjerumus kurang percaya diri? Ya itu Bu, kalau misalnya di saat berdiskusi atau berbicara dengan mereka gitu loh Bu, maksudnya kan dengan apa yang mereka harapkan gitu loh Bu, tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan gitu. Makanya kayak saya rasa oh saya tidak pantas maksudnya berada di sini, saya juga tidak pantas untuk mengutarakan pendapat saya tidak pantas untuk menjawab dengan segala pertanyaan mereka itu, karena apa yang mereka bertanyakan itu maksudnya kayak saya tidak menjawabnya itu sesuai ekspektasi mereka, karena banyak hal gitu loh Bu yang maksudnya yang aku belum mengerti, yang belum aku pahami gitu. Bagaimana yang seharusnya itu saya jawabkan, bagaimana yang tidak seharusnya saya jawabkan gitu. Oke, hal-hal apa yang membuat Mbak Arin itu tidak mengerti ketika berada di depan orang banyak? Contohnya begini Bu, kami dalam suatu organisasi ya Ibu ya. Di situ sebagai ketua organisasinya itu maksudnya
menanyakan perihal rencana itu kedepannya kita itu dalam organisasi itu bagaimana. Nah, eh, dengan jawaban saya yang maksudnya mungkin itu tidak bisa dilakukan sebenarnya ya, karena organisasi kita itu organisasi yang maksudnya belum besar gitu loh, itu masih tahap-tahap awalnya gitu, masih kecil gitu. Jadi dengan apa yang saya utarakan, dengan maksudnya dengan pendapat saya itu mungkin mereka kan tidak bisa, jadi mereka kayak menanyakan kepada yang lain gitu loh. Maksudnya kayak bukan tidak terima dengan pendapat saya, namun karena lihat situasi dan kondisinya itu makanya mereka membantah gitu. Tidak seperti itu, bukan seperti itu gitu. Berarti Mbak Arin pernah mengalami ketika Mbak Arin mengajukan pendapat atau mengajukan sesuatu, respon dari teman itu apakah mereka terima atau tidak terima? Kalau menurut saya pribadi ya Bu ya, yang namanya kalau misalnya ketika saya sedang berbicara, kalau mereka memotong gitu, itu otomatis maksudnya mereka tidak terima gitu loh Bu ya. Tapi kalau misalnya ketika saya sedang berbicara, mereka mendengar lalu mencerna baik-baik gitu ya, secara bersama-sama, terus tidak komplain secara maksudnya di saat saya sedang berbicara mereka langsung komplain, oh jangan begitu, otomatis kan maksud masih dibilang ya mungkin mereka akan mempertimbangkan gitu. Tapi ini yang saya alami itu ketika saya sedang berbicara, ketika saya sedang mengutarakan pendapat, mereka langsung memotong dan mengambil kesimpulan bahwa yang saya utarakan itu maksudnya tidak bisa gitu, tidak bagus. Oke, nah Ibu paham. Berarti apa rencana Mbak Arin ke depannya agar eh, teman-teman Mbak Arin itu bisa menerima pendapat dari Mbak Arin? Mungkin saya sharing terlebih dahulu ya dengan teman dekat saya sebelum saya mengutarakan di organisasi yang sedang kami jalani saat ini gitu, biar apa yang saya maksudkan itu maksudnya ada masukan dari teman saya gitu loh, bahwa ini ada kesalahan maksudnya, dan ini yang tidak boleh kamu ungkapkan gitu kalau di maksudnya kalau ada pertemuan organisasi gitu, biar saya bisa maksudnya ada rasa saya bisa gitu mengutarakannya. Oke, jadi bagaimana perasaan Mbak Arin ketika menyampaikan pendapat atau menyampaikan sesuatu kepada semua yang berada di organisasi itu? Bagaimana perasaan? Awalnya sih perasaan saya itu kayak ragu sih ya gua, ada rasa cemas juga sih, karena ragunya itu kayak ya itu tadi, karena mungkin mereka tidak akan terima. Kalau rasa cemasnya itu mereka akan maksudnya akan mengubris saya gitu ya, akan mengatakan bahwa saya itu tidak bisa, tidak mampu gitu. Oke, jadi uh, untuk kedepannya hal apa yang dilakukan oleh Mbak Arin agar bisa mengeluarkan dari permasalahan ini? Mungkin saya lebih banyak mencari tahu dan berkomunikasi dengan orang-orang banyak gitu ya Bu, yang maksudnya yang pemahamannya itu lebih di atas saya gitu. Mungkin saya harus bisa lebih banyak berbaur dengan mereka gitu. Mencari tahu bagaimana dalam suatu organisasi itu agar saya itu dapat kembali gitu kepercayaan diri saya. Oke, hebat sekali ya apa yang direncanakan atau yang dilakukan oleh Mbak Arin ke depannya. Harapan dari saya, Mbak Arin harus berkomitmen ya dengan hal-hal yang telah disebutkan oleh Mbak Arin tadi. Oke, sebelumnya bagaimana perasaan Mbak Arin setelah kita melakukan proses konseling pada sore hari ini? Untuk saat ini sih udah agak maksudnya kayak sedikit terbuka hati dan pikiran saya, karena saya sudah menceritakan kepada ibu tentang permasalahan saya dalam kurang percaya diri gitu loh. Jadi kayak agak bisa mengendalikan kembali gitu ya, rasa percaya diri saya bisa kembali. Oke, jadi di sini coba Mbak Arin mengungkapkan kembali hal-hal yang harus dilakukan untuk kedepannya oleh Mbak Arin itu seperti apa? Kalau dari diri saya sendiri itu ya saya harus bisa
kembali beraktivitas, maksudnya kayak ikut organisasi itu ya Bu ya. Apapun yang terjadi saya bisa menghadapinya, dan saya berkomitmen bahwa saya akan menjalankan kewajiban saya itu di organisasi tersebut, entah terima atau tidak terima oleh teman-teman sekalian dalam organisasi, tapi saya harus bisa mengungkapkan pendapat saya itu dengan harapan saya, kepercayaan diri saya itu dapat, maksudnya bisa kembali begitu Bu, sehingga saya bisa mengordinir banyak orang, bisa berbicara di depan banyak orang. Oke, bagus sekali. Oke, di sini Ibu akan menyimpulkan dari permasalahan yang kita bahas pada hari ini ya. Oke, jadi Mbak Ari ini mengalami problematik kurang percaya diri ketika berada di depan orang banyak. Nah, ingin mengungkapkan pendapat atau mengungkapkan hal-hal yang ingin disampaikan oleh Pak Arin, tapi Pak Arin merasa ragu dan grogia. Apakah teman saya nanti bisa, apakah mereka nanti bisa menerima tidak pendapat dari saya, merasa ragu gitu. Oke. Mengenai waktu, sepertinya sudah 30 menit ya. Saya rasa pertemuan kita pada sore hari ini sudah cukup. Oke, baik Ibu, akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Selamat sore ya. Terima kasih ya Pak Ya, Arin. terima kasih Bu. Ya, selamat sore.